Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe normal atau telepati yaitu Orang Guru, Pokemon bertipe petarung yaitu Pasemian, Pokemon bertipe serangga atau air yaitu Wimpod beserta evolusinya, Pokemon bertipe hantu atau tanah yaitu Sandygast beserta evolusinya, Pokemon bertipe air yaitu Pyukumuku, dan Pokemon bertipe normal yaitu Type 0 beserta evolusinya. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainer_pokemon8 dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe karang atau terbang, Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe api atau naga, Pokemon bertipe listrik atau logam, Pokemon bertipe hantu atau peri, Pokemon bertipe air atau telepati, dan Pokemon bertipe normal atau naga. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama, ada Pokemon yang bernama Minior bentuk meteor. Minior bentuk meteor ini merupakan Pokemon bertipe karang dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon meteor. Dalam Pokédex, Minior bentuk meteor ini berada di nomor urut 774. Minior bentuk meteor memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 40,0 kg. Minior bentuk meteor memiliki kemampuan perisai ambang batas, cangkang Pokemon pecah, dan ia menjadi agresif ketika hit pointnya menjadi setengah atau kurang. Minior hidup di lapisan ozon dan menjadi makanan Pokemon lain yang lebih kuat. Selagi melarikan diri, Pokemon ini terjatuh ke darat. Meskipun cangkang luar Minior kukuh, tetapi cangkangnya hancur hingga berkeping-keping akibat kejutan saat jatuh ke darat. Minior bentuk meteor sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, listrik, es, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Minior bentuk meteor ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Minior Inti Merah. Minior Inti Merah ini merupakan Pokemon bertipe karang dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon meteor. Dalam Pokédex, Minior Inti Merah ini berada di nomor urut 774. Minior Inti Merah memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 40,0 kg. Minior Inti Merah memiliki kemampuan perisai ambang batas, cangkang Pokemon pecah, dan ia menjadi agresif ketika hit pointnya menjadi setengah atau kurang. Mimikyu berdiri di depan cermin mencoba memperbaiki lehernya yang patah seolah hidupnya tergantung padanya. Sulit untuk melakukan dengan benar sampai-sampai ia menangis di dalam hatinya. Ini adalah bentuk Pokemon ini ketika cangkangnya lepas. Warna intinya tergantung dari bahan-bahan yang dikandung di dalam makanannya. Minior Inti Merah sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, listrik, es, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 6. Minior Inti Merah ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Kemola. Kemola ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ambang mimpi. Dalam Pokédex, Kemola ini berada di nomor urut 775. Kemola memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 19,9 kg. Kemola memiliki kemampuan kantuk mutlak, Pokemon selalu mengantuk dan tidak akan pernah bangun.
Ia bisa menyerang tanpa harus bangun. Kemola terus tidur sejak lahir. Ketika tertidur lelap, Pokemon ini berhenti bergerak sama sekali. Kemola tidur terus sejak lahir sampai mati akibat mengonsumsi daun yang mengandung unsur semacam obat bius. Kemola sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Kemola ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Turtonator. Turtonator ini merupakan Pokemon bertipe api dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kura-kura ledakan. Dalam Pokédex, Turtonator ini berada di nomor urut 776. Turtonator memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 212,0 kg. Turtonator memiliki kemampuan jira cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Turtonator menggendong cangkang yang dilapisi oleh bahan peledak. Jika diserang musuh, dia akan membalas dengan ledakan dahsyat. Turtonator hidup di gunung berapi dan belerang yang dimakannya membentuk bahan peledak di tempurungnya. Fasesnya juga berbahaya karena dapat meledak. Turtonator sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah, karang, dan naga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 3. Turtonator ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Togedemaru. Togedemaru ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon membulat. Dalam Pokédex, Togedemaru ini berada di nomor urut 777. Togedemaru memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 3,3 kg. Togedemaru memiliki kemampuan duri besi menyebabkan penyerang luka jika menyentuh duri besi. Togedemaru juga memiliki kemampuan penangkal petir. Pokemon menyerap semua jurus jenis elektrik. Jika terkena jurus jenis elektrik, ia tidak akan terluka, tetapi kemampuan spesial attack-nya akan meningkat. Togedemaru menerima serangan listrik dari Pokemon petir dan Pokemon listrik dengan bulu panjang di punggungnya, dan menggunakannya untuk mengecas listrik di kantong listriknya. Ketika dalam keadaan bahaya, Togedemaru membulatkan tubuhnya, mendirikan duri-duri di punggungnya, dan menembakkan serangan petir secara asal-asalan. Togedemaru sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6. Togedemaru ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Mimikyu bentuk samaran. Mimikyu bentuk samaran ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon samaran. Dalam Pokédex, Mimikyu bentuk samaran ini berada di nomor urut 778. Mimikyu bentuk samaran memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 0,7 kg. Mimikyu bentuk samaran memiliki kemampuan samaran. Sekali dalam setiap pertempuran, samaran yang menutupi Pokemon dapat melindunginya dari serangan. Mimikyu mengenakan kain lusuh yang dirupakan seperti Pikachu agar tidak ditakuti oleh yang lain. Tapi itu justru membuatnya tampak makin menakutkan. Begitu menerima kerusakan satu kali, bentuk Pokemon ini akan berubah. Ilmuwan yang demi penelitiannya melihat isi dari kain lusuh Mimikyu meninggal karena penyakit misterius. Mimikyu bentuk samaran sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe hantu dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 7, kecepatannya bernilai 6. Mimikyu bentuk samaran ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Broxis. Broxis ini merupakan Pokemon bertipe air dan peri.
Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gigi gemeretak. Dalam Pokédex, Broxis ini berada di nomor urut 779. Broxis memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 19,0 kg. Broxis memiliki kemampuan tubuh cemerlang mengejutkan Pokemon lawan sehingga ia tidak dapat menyerang menggunakan jurus prioritas. Broxis juga memiliki kemampuan rang kuat. Rang kuat Pokemon meningkatkan kekuatan jurus gigitannya. Broxis membenamkan dirinya ke dalam pasir dan memancarkan kekuatan psikokinesis dari tonjolan di kepalanya. Pokemon ini mencari tahu kondisi di sekitarnya sambil menunggu datangnya mangsa. Jarum merini sekalipun tidak dapat menembus kulit tebalnya. Dengan giginya yang kuat, Broxis mengunyah dan memakan jarum tersebut. Broxis sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Broxis ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Drompa. Drompa ini merupakan Pokemon bertipe normal dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tenang. Dalam Pokédex, Drompa ini berada di nomor urut 780. Drompa memiliki tinggi 3,0 meter dan berat 185,0 kg. Drompa memiliki kemampuan kalut marut, meningkatkan statistik serangan khusus Pokemon ketika terkena serangan yang menyebabkan hit pointnya menjadi setengah atau kurang. Drompa juga memiliki kemampuan herbivora. Jika terkena jurus tipe Grass, ia tidak akan terluka tetapi statistik serangannya akan meningkat. Drompa hidup di pegunungan dengan ketinggian melampaui 3000 meter. Kadang dia turun gunung dan datang ke kota bermain dengan anak-anak. Drompa bersahabat dan hatinya lemah lembut. Tapi jika dibuat marah, Pokemon ini meniupkan angin kencang dan menumbangkan segalanya. Drompa sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, petarung, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 3. Drompa ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe karang atau terbang, Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe api atau naga, Pokemon bertipe listrik atau logam, Pokemon bertipe hantu atau peri, Pokemon bertipe air atau telepati, dan Pokemon bertipe normal atau naga. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.